Pada Pak Aan, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Mukhlisan SPD SD MWD selaku Miton sekaligus Kakorwil Bidang Pendidikan Kecamatan Dingin, yang saya hormati Bapak Ibu teman-teman peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Semarang tahun 2024. Izin mempresentasikan hasil seminar, hasil laporan orientasi P3K. Perkenalkan, nama saya Abu Devi, saya dari SD Negeri Pakis, mengampu kelas 4. Di sini saya mengambil judul peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS berbasis TIK dan pembelajaran bermakna pada mapel bahasa Indonesia bagi siswa kelas 4 di SD Negeri Pakis. Latar belakang, tingkat kemampuan berpikir peserta didik setelah pandemi mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan peserta didik ketika di rumah hanya bermain smartphone dan tidak melakukan proses pembelajaran. Meskipun sudah diberi tugas, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mengerjakan tugas, peserta didik dibantu bahkan dikerjakan oleh keluarganya. Untuk itu, perlunya kegiatan pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat memanfaatkan TIK sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Maka laporan saya buat dengan judul peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, kemudian berbasis TIK dan pembelajaran bermakna pada mapel bahasa Indonesia bagi kelas 4. Kemudian tujuan dari ini yaitu mengetahui bagaimana membuat rencana kerja. Yang kedua, mengetahui tahapan pembuatan media ajar dan instrumen penilaian yang dapat meningkatkan kemampuan HOTS peserta didik. Kemudian, mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam bekerja. Manfaatnya bagi peserta didik, bagi peserta orientasi, dan bagi sekolah. Yang pertama, bagi peserta didik, manfaatnya meningkatkan kemampuan HOTS, motivasi, serta kemampuan peserta didik untuk memanfaatkan internet untuk belajar. Jadi, kita berusaha memanfaatkan internet untuk media belajar. Yang kedua, menjadi lebih kreatif, mandiri, mampu berinovasi, dan solutif sesuai dengan implementasi core value berakhlak. Bagi sekolahan, meningkatkan mutu pendidikan. Rencana kerja yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama harus kita lakukan adalah membuat bahan ajar bahasa Indonesia. Tahapan yang pertama yaitu membuat angket, yaitu biasanya saat kita melakukan tahun ajaran baru, kita akan melakukan tes diagnostik. Nah, itu untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Alhamdulillah, saya di SD untuk tahun ajaran baru sudah melakukan tes diagnostik. Kemudian membuat asesmen pemantik, kemudian mengelompokkan peserta didik. Inputnya tersedia angket, tersedia asesmen pemantik. Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan. Yang kedua, merencanakan instrumen penilaian. Tahapannya berkomunikasi dan berkonsultasi dengan mentor, kemudian diskusi dengan rekan sejawat. Nilai berakhlaknya berkolaborasi dan harmonis. Yang ketiga, membuat instrumen penilaian, yaitu membuat kisi-kisi apa saja yang mau dinilai. Kemudian membuat instrumen penilaian, kemudian persetujuan oleh mentor atau kepala sekolah, yaitu outputnya adanya kisi-kisi dan terciptanya produk instrumen penilaian. Dan nilai berakhlaknya yaitu adaptif.
Yang keempat, setelah kita merencanakan, kemudian yang terakhir mengimplementasikan produk, yaitu melakukan kegiatan pembelajaran, kemudian melakukan penilaian sumatif. Nilai berakhlaknya yaitu akuntabel. Yang terakhir yaitu mengevaluasi. Jadi setiap kita mempunyai program, kita akan melakukan evaluasi, kemudian melakukan observasi, melakukan evaluasi. Kemudian jika ada kekurangan, kita akan memperbaiki produk yang sudah kita buat. Nilai berakhlak saya menyepakati kompeten. Kegiatan yang pertama yaitu membuat tadi sesuai dengan judul, membuat bahan ajar bahasa Indonesia berbasis HOTS dan pembelajaran berdiferensiasi. Outputnya terciptanya bahan ajar yang menarik. Kemudian peserta didik terbiasa dengan pembelajaran berbasis masalah, dan nilai berakhlak berorientasi pelayanan kompeten. Selanjutnya, pengusulan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran berbasis IT. Tadi kan sesuai judul saya yaitu berbasis IT. Saya mengusulkan sekolah saya untuk internet sudah ada, tapi untuk kekuatan atau kecepatan bandwidthnya itu masih kurang jika digunakan oleh peserta didik. Jadi rencana saya itu pengusulan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran berbasis IT. Outputnya realisasinya sarana dan prasarana penunjang. Kemudian nilai berakhlak berkolaboratif. Yang selanjutnya itu membuat media ajar yang menarik melalui Canva. Itu bisa yaitu berbasis IT. Kita bisa memanfaatkan media-media atau platform-platform online untuk sebagai sarana untuk media pembelajaran, yaitu terciptanya produk media ajar yang menarik berbasis Canva. Seperti yang disampaikan tadi, Canva bisa dibuat berupa video atau bisa berupa PPT, lebih menarik sebagai media ajar atau LKPD. Nilai berakhlaknya yaitu adaptif. Selanjutnya bisa menggunakan membuat penilaian sumatif bahasa Indonesia berbasis HOTS melalui quizzes. Anak-anak ini sudah saya terapkan walaupun belum maksimal berbasis quizzes, karena anak-anak lebih suka menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kalau Bapak Ibu yang terdahulu itu biasanya menggunakan teacher center, berpusat kepada guru menerangkan dari pagi sampai sore, anak-anak suruh mencatat. Tapi sekarang karena sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka, kita perlahan-lahan merubah mindset dari teacher center menjadi student center, yaitu terciptanya instrumen penilaian berbasis HOTS melalui quizzes, kemudian meningkatnya kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, yaitu akuntabel dan adaptif. Kesimpulan dari seminar saya yaitu pembelajaran yang bermakna diharapkan dapat membuat peserta didik menjadi lebih mudah memahami materi dan memotivasi untuk terus belajar. Pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS peserta didik, serta pembelajaran yang memanfaatkan TIK membuat peserta didik